Assalamualaikum bos, jumpa lagi dengan saya Kombatan Tani bos. Gimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, keadaan baik-baik aja, selalu diberikan rezeki yang barokah, dimudahkan segala urusannya bos ya, amin ya robbal alamin. Oke bosku, di sini hari sangat cerah sekali bos ya, matahari sangat terik karena di sini musim kemarau bos. Bosku, untuk kali ini saya hanya akan berbagi tips ya, sistem atau teknik budidaya cabai di musim kemarau bos ya. Sedikit berbagi pengalaman bos ya, jadi berbagi pemahaman. Ini cabai alhamdulillah bos, ini hari ini usianya 73 hari bos ya. Jadi untuk budidaya tanaman cabai bos di musim kemarau nih ya, ini ada hal yang perlu dihindari bos ya, khususnya untuk pestisida ya. Ada pestisida yang perlu dihindari ketika musim kemarau, karena di musim kemarau ini cuacanya cukup panas ya, udaranya cukup terik, mataharinya cukup terik, jadi ada fungisida yang perlu dihindari bos ya, biar kita tidak gagal panen bos ya. Karena cabai ini memang repot, musim hujan beresiko, musim panas juga beresiko ya. Alhamdulillah bos, kemarin petikan ke satu atau petikan pertama mendapatkan 20 kilo bos, alhamdulillah. Oke bosku, sebelum saya sampaikan apa yang perlu kita hindari khususnya untuk pestisida di musim tanam pada musim kemarau untuk tanaman cabai bos. Jadi alangkah baiknya dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like dan komentarnya bos ya, supaya channel ini lebih berkembang lagi, bisa lebih banyak berbagi pengalaman budidaya tanaman cabai dan lain-lain. Karena di sini bukan hanya sekedar teorinya bos ya, tapi ini praktek nyata yang saya sampaikan itu berdasarkan apa yang saya pakai bos ya. Oke bosku, untuk apa yang perlu kita hindari di saat musim tanaman cabai musim kemarau ini, kenapa mesti dihindari? Tujuannya untuk menghindari resiko ya, untuk menghindari resiko gagal panen ya. Jadi untuk musim kemarau bos, jadi kita berbicara hama dan penyakit itu kan memang kompleks ya, jadi penanganannya pun harus tepat sasaran, tepat guna. Terus bukan hanya kita melihat dari sisi pestisidanya ya, tapi kita juga harus mencermati cara penanganannya ketika cuaca seperti apa, itu juga perlu kita pertimbangkan ya sebelum ambil keputusan ya. Karena dampak-dampak yang nggak kita inginkan itu bisa terjadi ketika kita salah pengaplikasian sebuah pestisida ya. Oke bosku, untuk pestisida, untuk insektisidanya yang perlu kita hindari di saat musim
kemarau itu insektisida yang berbahan aktif yang golongan EC ya, golongan EC. Kenapa golongan EC ini perlu dihindari? Karena golongan EC ini menimbulkan panas ya. Jadi seringkali teman-teman itu ada yang mengeluh atau menjadi tanaman cabenya itu rusak, buahnya rusak ketika musim panas, itu karena menggunakan bahan aktif EC ya. Itu bisa menimbulkan kebakaran ya, kebakaran dalam arti terlalu panas, jadi cabai itu buahnya itu bisa melepuh ya, melepuh gimana ya, seperti kena air panas ya, seperti kena air panas. Satu itu, yang kedua untuk fungisida apa ya, fungisida ini kalau sepengalaman saya itu mancozeb ya, mancozeb itu juga panas itu bos. Jadi usahakan jangan gunakan bahan aktif fungisida yang berbahan aktif mancozeb ya. Jadi dua bahan aktif itu yang bisa beresiko ketika di musim panas ya. Jadi keduanya sama-sama bisa menyebabkan buah itu seperti terkena air panas ya. Jadi mungkin bagi teman-teman yang belum tahu ya, mengalami buah seperti terkena air panas, dia ada warna putih seperti habis kena air panas, itu sebenarnya penyebabnya adalah penggunaan pestisida, khususnya insektisida yang berbahan aktif yang berbahan EC ya, dengan zat pembawa minyak ya, dengan zat pembawanya minyak, terus atau menggunakan fungisida berbahan mancozeb ya. Jadi menurut pengalaman saya, dua bahan aktif itu ketika kita pakai di musim panas dan setelah kita aplikasi terjadi cuaca yang terik, panas yang terik, itu udah 99% terjadi ya, khususnya untuk buah-buah luar ya, untuk buah-buah luar yang tidak terlindung dari sinar matahari ya, yang terkena langsung dari sinar matahari ya, itu biasanya mengalami hal seperti itu ya. Jadi buah itu seperti terkena air panas, jadi dia berubah warna, ada belang-belangnya ya, belang-belang putih ya, putih kekuningan. Itu adalah ciri bahwa kita menggunakan pestisida berbahan EC dan fungisidanya berbahan aktif mancozeb. Jadi oke bosku ya, untuk menghindari kegagalan atau kerugian ketika kita melakukan budidaya tanaman cabai di musim kemarau, hindari sebisa mungkin insektisida yang mengandung bahan pembawa EC ya. Terus hindari juga fungisida yang berbahan aktif mancozeb, karena keduanya menimbulkan efek panas ya, menimbulkan efek panas bagi tanaman ya. Kalau untuk pucuknya dia bisa terbakar daunnya, daun pucuknya, daun mudanya. Kalau untuk buahnya dia bisa terbakar juga dengan ciri-ciri yaitu ada belang-belang putih kekuningan ya. Jadi aku rasa itu aja bosku ya, apa yang perlu kita hindari ketika kita berbudidaya cabai di musim kemarau ya, atau di musim panas ya. Oke bosku, sekali lagi bantu dukungannya dengan subscribe, like dan komennya bos ya, biar aku lebih banyak lagi bongkar-bongkar rahasia budidaya tanaman cabai dan lain-lain bos ya.
Oke bosku, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.